Indonesia merupakan negara yang luas serta majemuk. Majemuk di sini artinya adalah Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaannya masing-masing. Tercatat, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan jumlah provinsi sebanyak 38. Luas negara Indonesia sendiri ialah hampir 2 juta kilometer persegi. Mengingat Indonesia merupakan negara yang luas, maka diperlukan suatu filosofi serta ideologi yang dapat mengikat seluruh masyarakatnya. Filosofi tersebut mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni Pancasila. Penerapan pendidikan Pancasila harus diterapkan sejak usia dini hingga ke jenjang pendidikan yang paling tinggi. Akan tetapi, penerapan pendidikan Pancasila saat ini mulai menghadapi berbagai tantangan. Problematika yang dihadapi saat ini adalah Pancasila mulai dilupakan dan ditinggalkan sejak pasca reformasi. Kemudian, hingga detik ini dapat dikatakan bahwa tidak banyak perguruan tinggi yang mengajarkan pendidikan Pancasila. Salah satu faktor penyebabnya ialah pembelajaran Pancasila dianggap tidak menarik. Berdasarkan survei yang diadakan oleh BPS pada tahun 2011, dari 12.000 total responden yang ada, sebanyak 79,26% meminta Pancasila penting untuk dipertahankan. Hal ini dikarenakan 89% permasalahan bangsa disebabkan karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama demi menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi penerus bangsa. Tujuan pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila yakni 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Membentuk sikap mental dan pola pikir mahasiswa yang mampu mengapresiasi dan melakukan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan negara Indonesia. Adapun kegunaan dari UUD 1945 adalah 1. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan daerah, harus sesuai dengan UUD 1945. 2. UUD 1945 mengatur struktur pemerintahan negara, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan, dan hak untuk hidup dengan aman dan sejahtera. Yang keempat, UUD 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. 5. UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman dan pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 6. UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, persatuan dan kesatuan, serta keadilan sosial. 7. UUD 1945 juga mengatur pembentukan, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Hal ini menjamin bahwa lembaga tersebut berfungsi sesuai dengan aturan yang jelas dan transparan. 8. UUD 1945 mengatur hubungan antara warga negara dan negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta melindungi warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan demikian, UUD 1945 penting sebagai kerangka hukum dan pedoman dasar yang memastikan bahwa negara Indonesia berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dan kedaulatan negara Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat 1-3. Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai kesimpulan, Pancasila sangat penting untuk dipelajari karena merupakan sebuah pondasi utama yang membentuk dasar negara Indonesia. Pancasila jugalah yang mengarahkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mempelajari Pancasila, kita dapat memahami nilai-nilai luhur yang menjaga persatuan dalam keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, sekaligus memperkuat identitas nasional yang menjadi ciri khas bangsa. Pancasila juga memberikan pedoman moral dan etika yang esensial dalam berinteraksi dengan sesama, sehingga memungkinkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan mempelajari dan mengamalkan Pancasila, kita tidak hanya menghormati sejarah dan jati diri bangsa, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.